Apakah penyidik boleh menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa pernah memeriksanya terlebih dahulu? Sebagian orang menjawab tidak boleh. Alasannya, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 menyatakan bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan minimal dua alat bukti dan disertai pemeriksaan terhadap calon tersangka. Tetapi sekarang kita sudah mempunyai KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Dan pasal 90 KUHP baru hanya menyebut satu syarat utama, minimal dua alat bukti. Tidak ada kalimat yang secara eksplisit mengatakan bahwa orang tersebut harus diperiksa sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Jadi, pertanyaannya, apakah putusan MK yang menguji KUHP lama masih bisa langsung diterapkan kepada KUHP baru? Atau justru penetapan tersangka tanpa pemeriksaan awal sekarang tetap sah? Selamat datang di Cerita Daruma. Di sini kita tidak hanya membaca bunyi pasal, kita membongkar sejarah, tujuan, dan kenyataan sosial di balik sebuah aturan hukum. Pertama, kita harus meluruskan istilah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 adalah undang-undang tentang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bukan KUHP. KUHP mengatur perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan apa ancaman hukumannya. Sedangkan KUHP mengatur bagaimana negara menyelidiki, menyidik, menuntut, mengadili, sampai menjalankan putusan pidana. KUHP baru mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 dan mencabut KUHP lama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pasal 90 ayat 1 KUHP baru menyatakan bahwa penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka berdasarkan minimal dua alat bukti. Inilah yang disebut bewis minimum. Artinya, jumlah minimum bukti yang harus tersedia. Tetapi jangan keliru, pasal 235 bukan pasal yang menetapkan jumlah minimum. Pasal 235 mengatur jenis alat bukti, mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, sampai alat lain yang diperoleh secara tidak melawan hukum. Jadi, dua alat bukti bukan sekedar dua lembar kertas, bukan sekedar dua orang memberikan keterangan, dan bukan sekedar dua benda dimasukkan ke dalam daftar barang bukti. Dua alat bukti itu harus mempunyai hubungan yang masuk akal dengan tindak pidana dan dengan orang yang hendak ditetapkan sebagai tersangka. Kalau ada dua bukti tetapi keduanya tidak menghubungkan orang tersebut dengan tindak pidana, maka secara substansi kita belum menemukan tersangka. Kita baru menemukan angka 2. Sekarang kita masuk ke putusan MK nomor 21 tahun 2014. Putusan ini menguji KUHP lama, bukan KUHP baru. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa istilah bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup harus dimaknai sebagai minimal dua alat bukti. Mahkamah juga menyatakan bahwa penetapan tersebut disertai dengan pemeriksaan calon tersangka, kecuali untuk tindak pidana yang memungkinkan penetapan tersangka tanpa kehadiran orang tersebut atau in absentia. Mengapa pemeriksaan calon tersangka dianggap penting? Karena orang yang akan menerima status tersangka harus diberi kesempatan memberikan keterangan yang berimbang. Tujuannya adalah transparansi, perlindungan hak asasi manusia, dan mencegah tindakan sewenang-wenang. Tetapi ada satu detail penting. Kalimat mengenai pemeriksaan calon tersangka terdapat dalam pertimbangan hukum. Sedangkan dalam amar putusan yang disebut secara eksplisit adalah minimal dua alat bukti. Amar putusan juga menyatakan bahwa penetapan tersangka menjadi objek pra-peradilan. Apakah pertimbangan hukum tidak penting? Tentu penting. Pertimbangan hukum menjelaskan alasan konstitusional mahkamah. Tetapi ketika kita bertanya apa rumusan norma yang secara langsung diubah oleh putusan, amar mempunyai kedudukan operasional yang paling jelas. Inilah alasan mengapa kewajiban pemeriksaan calon tersangka sejak awal menimbulkan perdebatan hukum.
KUHP baru tidak sekedar mengganti nomor pasal. KUHP baru membangun struktur yang berbeda. Pertama, penetapan tersangka secara tegas disebut sebagai bentuk upaya paksa. Kedua, penetapan harus berdasarkan minimal 2 alat bukti. Ketiga, penetapan harus dituangkan dalam surat dan diberitahukan paling lama 1 hari. Keempat, penetapan tersangka dapat diuji melalui pra-peradilan. Kelima, dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik harus segera menerbitkan surat penetapan tersangka. Tetapi pasal 90 tidak mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah pemeriksaan calon tersangka. Kalimat itu tidak ada. Justru pasal 142 menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak segera menjalani pemeriksaan, didampingi advokat, diberitahu sangkaannya, dan boleh memberikan atau menolak memberikan keterangan. Secara sistematis, ini memberikan petunjuk bahwa KUHP baru menjamin kepemeriksaan segera setelah seseorang berstatus tersangka, bukan secara tegas menjadikan pemeriksaan sebagai syarat mutlak sebelum status itu lahir. Sekarang kita gunakan interpretasi historis. KUHP lama mempunyai masalah. Istilah bukti permulaan tidak mempunyai batas yang tegas. Penetapan tersangka juga awalnya tidak termasuk objek pra-peradilan. Kemudian putusan MK nomor 21 tahun 2014 mengisi kekosongan itu. Saat menyusun KUHP baru, pembentuk undang-undang secara resmi menyatakan bahwa salah satu tujuannya adalah menindaklanjuti beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Penjelasan umum undang-undang baru juga menyatakan bahwa KUHP telah menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum dan putusan MK. Dan ternyata pembentuk undang-undang memang mengambil 2 hasil penting dari putusan MK tersebut. Minimal 2 alat bukti dan penetapan tersangka sebagai objek pra-peradilan. Tetapi pembentuk undang-undang tidak memasukkan kewajiban pemeriksaan calon tersangka ke dalam pasal 90. Bahkan dalam draft publik tanggal 20 Maret 2025, rumusannya sudah serupa dengan undang-undang final. Minimal 2 alat bukti, surat penetapan, pemberitahuan 1 hari, serta penetapan segera dalam keadaan tertangkap tangan. Tidak ada syarat pemeriksaan calon tersangka. Apa artinya? Secara historis, terdapat indikasi kuat bahwa pembentuk undang-undang melakukan kodifikasi secara selektif. Sebagian hasil putusan MK dimasukkan, sebagian lainnya tidak dirumuskan sebagai syarat tertulis. Tetapi kita juga harus jujur, tanpa risalah resmi yang secara tegas menyatakan bahwa pembentuk undang-undang menolak pemeriksaan calon tersangka, kita tidak boleh mengatakan bahwa penolakan itu sudah terbukti secara eksplisit. Yang dapat kita katakan adalah struktur norma baru tidak menempatkan pemeriksaan awal sebagai syarat mutlak. Sekarang kita gunakan interpretasi sosiologis. Dari sisi orang yang diperiksa, status tersangka mempunyai dampak yang besar. Nama baik dapat rusak, pekerjaan dapat terganggu, usaha kehilangan kepercayaan, keluarga mendapat tekanan, dan di ruang digital, status tersangka seringkali langsung dianggap sebagai status bersalah. Karena itu, pemeriksaan sebelum penetapan tersangka mempunyai manfaat penting. Orang tersebut bisa menjelaskan duduk perkara, bisa menunjukkan bahwa telah terjadi salah identitas, bisa menyerahkan bukti yang meringankan, dan bisa menjawab keterangan yang hanya berasal dari pelapor atau saksi yang memberatkan. Itulah sisi perlindungan hak asasi manusia. Tetapi ada sisi lainnya. Bagaimana kalau orang tersebut terus menghindari panggilan? Bagaimana kalau keberadaannya tidak diketahui? Bagaimana kalau ia berada di luar negeri? Bagaimana kalau terdapat risiko barang bukti akan dimusnahkan? Dan bagaimana dalam keadaan tertangkap tangan? Kalau pemeriksaan awal dijadikan syarat mutlak, orang cukup tidak datang memenuhi panggilan agar tidak pernah dapat ditetapkan sebagai tersangka. Itu juga tidak masuk akal. Putusan MK lama sendiri memberikan pengecualian untuk proses in absentia. KUHP baru juga memerintahkan penetapan segera dalam keadaan tertangkap tangan. Karena itu, titik keseimbangannya adalah pemeriksaan sebelum penetapan tersangka sebaiknya menjadi praktik utama dalam perkara biasa ketika secara wajar dapat dilakukan. Tetapi pemeriksaan itu tidak boleh berubah menjadi syarat mutlak
yang menjadi hak kepada orang yang sengaja menghindari proses hukum. Ada perkembangan penting pada tahun 2026. Dalam perkara nomor 150 tahun 2026, para pemohon menguji definisi tersangka dalam KUHP baru. Salah satu dalil mereka adalah bahwa KUHP baru tidak mewajibkan pemeriksaan calon tersangka, sebagaimana putusan MK nomor 21 tahun 2014. Tetapi Mahkamah tidak memeriksa pokok persoalannya. Para pemohon dianggap tidak mempunyai kedudukan hukum. Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima pada tanggal 17 Juni 2026. Jadi, jangan mengatakan isu ini sama sekali belum pernah dibawa ke MK. Isunya sudah pernah diajukan, tetapi belum pernah diputus substansinya dalam perkara tersebut. MK belum mengatakan bahwa pemeriksaan calon tersangka wajib menurut KUHP baru. MK juga belum mengatakan bahwa pemeriksaan itu tidak diperlukan. Pertanyaan konstitusionalnya masih terbuka. Lalu, apa kesimpulan kita? Untuk perkara yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, penetapan seseorang sebagai tersangka tanpa pemeriksaan sebelum tidak otomatis tidak sah. Putusan MK Nomor 21 Tahun 2014 tidak dapat ditempelkan begitu saja kepada pasal 90 seolah-olah putusan itu pernah menguji KUHP baru. Tetapi putusan itu juga tidak boleh dibuang. Nilai konstitusionalnya tetap penting. Transparansi, kesempatan untuk didengar, perlindungan hak asasi manusia, dan pencegahan tindakan sewenang-wenang. Jadi posisi yang paling tepat adalah putusan MK lama tidak berlaku langsung sebagai teks pasal 90, tetapi tetap relevan sebagai kompas konstitusional. Tidak diperiksa terlebih dahulu bukan alasan otomatis pembatalan, tetapi dapat menjadi indikator kesewenang-wenangan apabila penyidik tidak mempunyai alasan yang objektif dan alat buktinya ternyata lemah. Dan jangan lupa satu hal yang sangat penting, kalau penyidikan sudah dimulai sebelum 2 Januari 2026, pasal 361 KUHP baru menentukan bahwa proses penyidikan tersebut diselesaikan berdasarkan KUHP lama. Dalam keadaan itu, putusan MK nomor 21 tahun 2014 tentu mempunyai relevansi yang jauh lebih langsung. Tetapi kalau penyidikannya baru dimulai sejak KUHP baru berlaku, maka titik berangkatnya adalah pasal 90 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. Jadi sebelum berdebat apakah orang harus diperiksa sebelum ditetapkan sebagai tersangka, tanyakan dulu kapan penyidikannya secara hukum dimulai. Dalam hukum acara pidana, dua alat bukti tidak boleh sekedar menjadi dua benda di atas meja penyidik. Dua alat bukti harus sah, harus dapat diperiksa, harus berhubungan dengan tindak pidana, dan harus mempunyai hubungan rasional dengan orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Karena kewenangan negara memang diperlukan untuk menegakkan hukum. Tetapi kewenangan yang tidak dikendalikan oleh hukum dapat berubah menjadi kesewenang-wenangan. Ini adalah cerita Daruma. Sampai bertemu dalam cerita Daruma berikutnya.